Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya takwa inilah bekal kita yang terbaik. Dan Allah juga menyebut di dalam Al-Quran, takwa itu adalah baju yang terbaik. Wa libasut taqwa dzalika khair. Tidak hanya di akhirat, orang-orang yang bertakwa itu Allah janjikan dengan surganya, ampunan dan surganya yang seluas langit dan bumi. Bahkan di dunia Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam keistimewaannya bagi orang yang bertakwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, rizki tidak selalu berupa uang. Itu yang kadang disalahpahami orang ya. Keluarga sehat, semua itu ada rizki bagi keluarga itu ya. Kita bisa berdiri sehat normal, bisa berjalan, itu rizki dari Allah. Kemudian juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dijadikan mudah. Jadi ini janji Allah bagi orang yang bertakwa ya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahmatullah. Kita memasuki tahun yang baru ya, ini nyaris gemanya tidak begitu terdengar ya seperti tahun Masehi. Padahal bagi kita tahun Hijriah ini adalah tahun yang tidak hanya sekedar hitungan tahun. Bahkan ibadah-ibadah kita itu diukur dengan tanggalan Hijriah. Itu yang kalau kita misalnya kadang-kadang kita ini tanggal berapa sih gitu. Yang kita tahunya Masehi. Tanggal Hijriah misalnya ya, meskipun ini masih ada dua perbedaan ya. Kalau ada satu tanggalan mengatakan hari ini baru tanggal 8, tapi ada yang mengatakan tanggal 9 Muharram ya. Ya itu mungkin ke depan itu perlu ada penyamaan persepsi ya. Ya nggak mungkin lah tanggal bisa beda itu. Harusnya kan satu tempat itu tanggal itu sama, karena ini adalah hajat kita bersama. Kalau sholat itu misalnya cara ngangkat tangan beda, cara jari nunjuk buat tahiyat beda, itu urusan pribadi kan. Tapi kalau tanggal itu dipakai bersama. Loh, kalau orang misalnya hajatan itu kan semua orang berhajat di tanggal berapa itu nanti hajatannya. Coba kalau pakai tanggal Hijriah kan bisa jadi yang datang hari ini ada yang besok gitu. Kan repot. Oh, nanti hajatannya tanggal 17 Muharram misalnya. Oh, ini yang mana ini yang dipakai? Nah, itu yang harus jadi pertimbangan ke depan ya. Jadi ini yang menunjukkan kepada kita umat Islam memang belum dewasa ya. Kita menyatukan tanggal saja masih sulit, apalagi menyatukan agenda perjuangan umat. Itu akan lebih sulit lagi. Hal yang mungkin penting perlu kita resapi ya, biasa orang tahun baru itu melakukan muhasabah, evaluasi ya. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat orang-orang soleh dulu, evaluasi muhasabah itu sifatnya harian. Itu kalau kita baca di dalam Al-Quran maupun hadis ya, orang-orang soleh itu bahkan tiap malam tuh mereka menghisab dirinya itu. Dia memandang amal-amalnya itu, dia cemas.
Kan di surat Az-Zumar itu ada gambaran aman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apa sama orang yang berdiri nyari sepanjang malam itu sholat, ruku, sujud gitu. Kemudian hatinya itu ketakutan, cemas nasibnya, itu dia mikir gitu. Ini meskipun di ibadah dia seperti itu, nyari sholat sepanjang malam, tapi dia nggak pernah merasa aman. Itu orang yang muhasabahnya tinggi itu sampai segitunya ya. Ya Umar bin Khattab itu kan sampai mengingatkan, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Biasanya begini, orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, menghisab, menghitung, betul nggak sih sebetulnya amal kita itu sudah seberapa? Sebetulnya yang paling relevan bagi kita itu bukan berapa jumlah amal yang kita bawa kalau kita meninggal, bukan itu. Tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah kalau kita meninggal Allah mengampuni kita, memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita. Itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Karena Nabi mengingatkan tanpa ampunan, rahmat ampunan Allah, itu jumlah amal itu nyaris gak akan sanggup mendorong kita masuk ke dalam surga, tekor gitu maksudnya. Nah, belum lagi kalau kita berpikir ada seorang salafus soleh yang dia dalam badan sakit, padahal dia terkenal itu, dia dermawan, soleh, ibadahnya luar biasa gitu. Bahkan dia juga orang yang suka berjihad fisabilillah. Ini pada masa lalu ya. Ketika dia sakit, dia menangis. Ada sahabat-sahabatnya nengok gitu, kemudian bertanya serius, kenapa kamu menangis? Bukannya kamu harusnya bergembira? Kamu orang yang soleh dengan amaliyah yang demikian luar biasa dalam pandangan orang ya. Kemudian yang sakit itu balik bertanya, kamu yakin kalau seluruh amal yang saya lakukan itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kan pertanyaannya. Kamu yakin gitu bahwa seluruh amal saya itu bakal diterima? Kalau diterima oke, kalau enggak gimana? Karena memang ada pemandangan menarik ya di akhirat itu nanti. Ketika ada seseorang dihadapkan di hadapan Allah dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, malaikat membawa bukti catatan amal baik dari sebelah kanan. Nih orang ini melakukan amal soleh ini. Tiba-tiba Allah berfirman, lempar semuanya. Malaikat bersaksi, ya Rabb, saya menyaksikan dia memang melakukan perbuatan amal baik. Iya, kata Allah, betul. Tapi kamu nggak tahu untuk siapa amal baik itu dia lakukan. Hatinya diselubungi dengan ria, hatinya dipenuhi dengan kesombongan misalnya, ujub. Itu penyakit-penyakit batin yang sangat fatal ya dalam kacamata Islam. Nah ini makanya ada satu peringatan dalam surat Al-Kahfi itu ya. Allah mengingatkan, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Apakah, katakan ya Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. GR. Jadi ada orang begitu? Boleh jadi ada, karena Al-Quran bercerita begitu. Ini kalau dalam dunia bisnis itu muhasabah itu mirip kayak audit ya, audit keuangan tahunan gitu. Karena kadang-kadang kan kalau orang kayak bisnis yang jalan terus itu, jualan itu barang masuk, duit masuk, barang keluar, duit masuk misalnya. Barang masuk, duit keluar, barang keluar, duit masuk. Itu kalau nggak dihitung berapa sisa barang, sekarang modal uang yang ada tuh naik apa enggak, aset dia naik apa enggak, itu nggak ketahuan. Kadang-kadang dia mungkin pakai barang itu. Kalau dihitung, kalau nggak diaudit, itu orang nggak akan pernah tahu perjalanan bisnisnya rugi apa enggak. Itu ada kisah di kampung saya itu paman saya sendiri bertahun-tahun dia bisnis jual beli padi, giling jadi beras, jual ke pasar induk ya. Nggak pernah dikalkulasi itu karena ordernya miliaran ya, bangkrutnya itu lama. Tapi itu mungkin sedikit demi sedikit tiap tahun karena nggak ada audit, nggak ada evaluasi, jadi nggak ketahuan. Padahal prosesnya rugi. Kadang-kadang itu karena prosesnya cepat tuh nggak ketahuan.
beli harga beras sekian, beli harga padi sekian, digiling nanti beras harus laku sekian, ini rugi apa enggak, itu nggak ketahuan satu persatu mungkin, tapi kalau ada puluhan itu kan sulit mendeteknya. Makanya satu-satu cara itu diaudit. Nah, karena nggak pernah diaudit, setelah sekian tahun ketahuan, ketika beban utang makin numpuk baru ketahuan kalau selama ini rugi, dan pada posisi itu sudah angkanya miliaran, sudah bangkrut langsung. Ini sebuah contoh ya. Nah, dalam sisi amalia mirip seperti itu ya. Ketika orang tidak pernah mengingatkan, menghitung dirinya, maka apalagi tadi ada peran setan ya. Setan itu gitu, dia apa namanya? Ketika Allah menjadikan nuqayyad lahu syaitana qarin. Jadi Allah menjadikan bagi seseorang itu qarin. Wahum yasudduna 'anis sabil. Setan itu akan menghalangi orang itu dari jalan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Yang kedua, setan akan membuat orang itu merasa dirinya berada dalam petunjuk, baik-baik saja dalam kebaikan, sehingga gak ada upaya memperbaiki diri, gak ada upaya tobat. Ya kalau orang merasa dirinya baik kan gak ada tobat, gak ada upaya memperbaiki diri, padahal sebetulnya sesat. Itu kerjaan setan tuh. Nah, ini untuk itu perlu kita melakukan muhasabah. Demikian juga kalau resolusi itu maksudnya itu ya tekad yang kuat untuk menggapai target di tahun berikutnya. Jadi hal ini penting karena apa ya, kalau orang nggak pernah bikin target itu biasanya kemajuan itu nggak ada. Target-target ibadah misalnya, atau target biasanya kita buat target duniawiyah, tapi target ibadah itu nggak pernah dibuat malah kan. Padahal rizki itu sudah Allah jamin. Allah jamin, kita tinggal menjalankan semua ikhtiarnya itu, nggak bakalan keliru rizki seseorang itu. Nah, justru orang dengan untuk itu tuh malah gila-gilaan gitu. Tapi justru surga, ampunan Allah, rahmat Allah itu gak ada jaminan sama sekali. Nah, itu malah gak dikejar. Padahal itu yang harusnya pertama ya. Nah, itu yang resolusi tahunan itu bagaimana kita membuat perbaikan-perbaikan. Nah, tahun depan saya akan berjanji misalnya memperbaiki kualitas interaksi kita dengan Quran. Sholat kita misalnya, sholat fardu kemudian sunnah. Coba kalau kita melihat kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dalam 24 jam waktu yang mereka gunakan untuk berhubungan dengan Allah, sholat dan zikir, itu antara 1/3 sampai 1/4 bagian. Kalau 1/4 itu berarti 6 jam dalam sehari, atau mungkin 1/6, 4 jam. Nabi itu bisa dibayangkan qiyamul lailnya kadang-kadang 6 jam, belum sholat fardu, belum zikir ba'da subuh yang kadang-kadang sampai waktu duha. Kita nggak tahu menghitung berapa jam Nabi dalam sehari. Itu digunakan untuk membangun hablum minallah. Karena hablum minallah itu meskipun ya ibadah dalam Islam itu semua segmen kita kerja dengan niat menghidupi keluarga itu ibadah, kita silaturahmi itu ibadah, kita nengok orang sakit itu ibadah. Tapi ibadah mahdoh hablum minallah ini nggak boleh dilalaikan, karena itu menjadi pondasi dasar. Sebab kalau ini lemah, maka yang lain tuh nggak karu-karuan, entah motivasinya, entah yang lainnya. Makanya meskipun ibadah mahdoh itu dari sudut pahala mungkin kalah dengan ibadah sosial, tapi itu nggak boleh diabaikan ya. Makanya kan di surat yang tadi saya baca di muka tentang hai orang beriman, hendaklah bertakwa dan setiap diri memikirkan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, jarang berzikir kepada Allah, jarang ingat Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah akan membuat dia lupa akan dirinya. Itu yang dimaksud lupa akan dirinya adalah Allah akan membuat orang itu lupa untuk beribadah amal soleh. Orang itu akan lupa untuk melakukan amal-amal ketaatan. Begitu orang melupakan Allah, maka dibikin dia akan begitu, malas ibadah, malas ini, malas itu. Itu salah satu tanda orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fansahum anfusahum, Allah akan membuat dia lupa akan dirinya. Itu tadi tafsiran para ulama itu, Allah akan membuat dia lupa untuk
beramal soleh untuk dirinya, sehingga dia akan merugikan dirinya, itu lupa untuk dirinya, itu maksudnya. Nah, itulah yang berbahaya ya. Oleh karena itu resolusi itu perlu dibuat agar supaya setiap tahun ada kenaikan. Mungkin analoginya itu ya, antara kuli panggul dengan angkat besi. Kuli panggul di pelabuhan misalnya, tiap tahun kemampuan manggulnya itu ya 100 kilo. Tapi seorang atlet angkat besi, karena ada resolusi target, tiap tahun dia meningkat terus. Tahun ini 100, 2 tahun lagi 150 dia bisa. Nah, itulah maksudnya. Tanpa ada niat-niat untuk mencanangkan target, maka kualitas kita akan selamanya jalan di tempat. Naudzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Qawlu qali hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurul 'azima yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar.